belasan suruh nonton. Aduh, Sebenarnya Aku kita harus sampai berterima ngantuk-ngantuk, kasih ya Bang. sama mereka-mereka yang udah maaf saya bicara nih. Terima kasih yang sudah membela tentang dari awalnya Peggy kayak Bang Koko, Bang Gol sampai istilahnya tengah malam sampai saya lihat live-nya Bang Koko dan Bang Gol lari ke Bandung untuk untuk PK-nya Bang Peggy gitu kan. Tapi hasilnya kan kayak apa sih kacang lupa sama kulitnya gitu loh. Saya cuma ya teman-teman tahu kan gimana caranya kita untuk membantah satu stasiun televisi besar untuk membuli masalah kodok loncat itu, berbicara asal aja, menekan gimana kita emosinya netizen untuk menyerang mereka. Iya. Itu perjuangan kita juga harus diingat juga. Bukan kita pengen dihargai, gitu. Kita nggak mau dihargain, nggak usah dihargain, tapi tunjukkanlah sikap Anda gitu ketika Anda memperjuangkan, gunakan legal standing Anda untuk menjerat AF. Justru dari AF itu bisa membantu efeknya ke 7 terpidana. Gitu. Jangan dimaafkan, saya memaafkan. Wajar lah kalau saya dipukul ke kepolisian, hal yang wajar. Ya mungkin mau kayak gitu lagi kali. Ya kita naikin lagi lah. Waktu saya dengar ngomong kayak gitu, goblok ini memang Peggy ini. Gitu aja sih dalam hatiku gitu. Ya nanti kalau saya panggil pengacara di sini bicaranya strategi. Ya strategi sampai dengan 7 terpidana keluar. Gak ada efeknya juga kan. Siapa juga yang mau perjuangin dia juga. Mendingan kita jadi nyanyi, ya kan? Hiburan daripada ngomongin dia lagi. Gitu. Ya Bang Fisnot, coba minta pendapat dan sarannya, informasinya. Bang. Ya lanjut Bang Koko atau Bang Gol atau Bang Irfan Boy atau yang lain tanggapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini sama baik dengan Bang Gol lah. Kita ini punya generasi bangso tapi di Belo tidak tahu dia. Makanya kita bikin negara dewek-dewek baik udah Bang Gol. Makasih. Cuma gitu doang Bang Naik. Suara rakyat, lupa aja suara rakyat ini. Suara rakyat, sorry ya, tadi saya nggak keangkat WA-nya tuh, saya lagi di Komal ini lagi ngebahas. Padahal sakit loh, masih bersuara dia. Hebat betul ya, menegakkan keadilan ini. Padahal sakit dia. Inilah manusia ya Bang. Iya, respect. Yang harus sakit pun ya. Iya. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kenapa ke Teresia? Kenapa saya coba untuk angkat ini tema ini supaya kita jadi satu kesatuan lagi, nggak bisa tidak berpecah gitu loh. Mana kubu pembunuhan, mana laka lantas. Mungkin begini sebenarnya pengen banyak sekali teman-teman yang mau mengangkat tentang Peggy tapi kita menghargai pertama ya, kita menghargai perjuangan banyak orang, termasuk orang Cirebon, termasuk ente sendiri. Nah, yang kedua menghargai pengacaranya ya. Kalau kami tidak menghargai orang Cirebon ataupun orang yang dulu berjuang bersama-sama kita ya, termasuk ente di komal-komal yang lain, kami pasti udah banyak yang teriak-teriak tentang sifat dan kelakuan Peggy karena ini tidak berkesinambungan Kalau kita mau buka jujur-jujur ya sifat dan pribadi keluarganya, ini lebih bobrok lagi sebenarnya. Tapi kan kami menghargain gitu. Tidak elok kita bicara tentang keadilan tetapi menjurus ke sifat dan pribadi masing-masing gitu ya kan. Ini tidak elok menurut saya. Tapi etis ya Bang. Ya betul, tidak etis, tidak berkesinambungan kan. Toh dia mau berbohong, toh dia mau biadab, toh dia nggak kacang lupa kulit, toh itu tidak akan berpengaruh ke sisi hukum tentang 7 terpidana ini. Tetapi akan membantu secara moral gitu, pergerakan yang masif gitu. Seharusnya masukan kita karena sudah menjadi ikon, si Peggy ini harus jadi aktivis seharusnya. Saya juga menyuarakan kepada Saka dan Jaka ya, Jaka sedikit banyak kamu tahu tentang hukum, secara langsung kamu mengalaminya. Kalau bisa jadilah aktivis, bela yang lainnya.
karena terima kasih adikmu sudah dibela banyak orang. Nah, nanti kamu jadi aktivis, belajar tentang hukum, bergeraklah menjadi orang yang pernah dizolimi, ya. Dan itu akan menjadi pemicu kita untuk membela orang lain, karena saya pernah mengalami loh, kan begitu seharusnya kok itu. Nah, Jaka insya Allah, tapi kalau Saka kan memang dia nggak mau repot-repot berpikir gitu kan, karena nggak mungkin sekolah pun dia udah nggak mau dia sekolah gitu. Nah, tapi kalau Jaka kan memang agak sedikit ini ya, bisa berkembang cara berpikirnya. Seharusnya betul Bang. Peggy seharusnya seperti itu. Nih, contoh Papa Riko menjadi aktivis, ya, karena mengalami langsung apa yang terjadi pada dirinya dan ke diri anaknya. Menurut saya harusnya begitu. Jadi ya jangan sampai ujung-ujungnya mereka jadi hujatan yang dulu kita lulukan gitu ya, kita puja-puja sebagai orang yang teraniaya. Sekarang justru kita ingin dia teraniaya lagi, malah kita berpikir, wah, apa yang dikatakan Nikita itu benar gitu. Nah, baru kan terasa. Apa yang dikatakan Nikita gitu. Ya, jangan sampai Bang Gol kita berbicara keras untuk Peggy Setiawan. Jangan sampai adanya kerjasama Peggy keluar tuh karena kerjasama gitu. Jangan sampai bola panas itu kita lempar ke atas. Kita masih menghargai gitu loh, masih menghargai kuasa hukumnya yang keren-keren, yang punya pola pikir yang memang kemanusiaan. Karena sangat saya meyakinin untuk bahwa kuasa hukumnya Peggy Setiawan itu tidak menggugat untuk masalah uang dan sebagainya gitu loh. Itu oke lah, saya hargain untuk itu. Cuman kalau hanya itu untuk situ saja, tidak ada efek untuk 7 terpidana, buat apa? Seharusnya Peggy itu ya buka TikTok, berbicara, teman-teman, ayo kita perjuangkan, kita bela 7 terpidana, bukan cengangas cengenges. Buka komal cengangas cengenges. Gitu loh. Itu udah cukup lah, kita udah cukup geram. Apa yang kita lakukan awal itu kita akan lakukan lagi untuk di pomal-pomal gitu. Kita serukan lagi biar tuh kuasa hukumnya panas-panas, terserah dah. Siapa yang bilang Koko Cirebon? Bilang. Siapa yang melopori Koko Cirebon? Apa itu Bang Koko kita suarakan itu loh. Kenapa kita udah dari Bang Boncel itu loh. Kenapa? Katanya diam aja, Peggy katanya kayak gitu. Ya Umi, tolong di-mute dulu ya Umi. Kita sapa dulu yang baru datang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Denis SH. Minta pendapat dan sarannya atau informasinya tentang beranikah Peggy melaporkan AF? Tolong Bang. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi kawan semuanya. Kalau beranikah Peggy melaporkan AF? Harusnya berani, karena Peggy didukung dengan pengacara-pengacara handal. Dan saya salah satu dari tim Peggy sebenarnya. Ya, saya pun kecewa dengan Peggy. Karena apa? Mereka sibuk dengan endorse-nya, sibuk dengan keartisannya, tidak memikirkan 7 terpidana lainnya, kan seperti itu. Saya menyayangkan sebenarnya. Dan sekarang pengacara-pengacara yang lain pun ikut sibuk dengan acaranya Peggy dan sebagainya. Harusnya nggak seperti itu. Tuntaskan dulu semuanya. Baru kalau mau jadi artis, mau jadi apa, silahkan, kan gitu. Nah, gimana kerasnya Bang Denis kita kalau ngomongin soal Peggy, tahu sendiri Kang Denis. Orang yang pertama kali saya telepon itu pengacara itu Rio tuh, tanya Rio itu sampai jam 1 saya telepon tuh, saya udah punya unek-unek nih Rio, saya bilang. Karena saya nganggap lu kayak kakak gua sendiri gitu. Kenal dekat. Ya ini yang gua harus sampaikan gitu. Ya, tapi kan begini. Rio untuk ketegasannya kurang. Terus Rio masih katakanlah menunggu dari para senior-seniornya. Tapi nggak apa-apa, itu masukan yang bagus. Artinya biar disampaikan ke
cara yang lain. Tetapi sampai hari ini belum ada tindakan, maka kita yang harus bertindak gitu loh. Betul. Kalau saya seperti itu, maka Contoh, kayak Niko Kili-Kili bang, berstatement seperti itu. Ya. Tony berstatement sama itu. Sampai saat ini langkahnya nggak ada. Betul. Maka saya kecewa juga sih. Makanya terkadang Peggy live TikTok itu nggak penting buat saya. Termasuk Pak Tony live TikTok sih nggak penting. Makanya saya malas menyapa mereka yang kemarin di Bandung akrabnya minta ampun seperti itu, sampai nanya ke saya, kira-kira masuk angin nggak bang, kata Pak Tony. Saya jawab kalau lewat dari jam 9 masuk angin, kalau nggak lewat enggak, saya bilang. Nah ternyata alhamdulillah, tetapi sampai hari ini apa yang kita inginkan tidak tercapai, dalam arti maunya setelah Peggy semuanya diurus gitu loh. Tapi ini nggak, sibuk dengan Peggy aja gitu. Maka saya katakan dulu di komal orang, di rumah orang, saya bilang saya paling kecewa gitu loh. Maka benar apa yang dikatakan Nikita Mirzani benar gitu loh. Nah maka kita ini nggak terpaku dengan para pengacaranya yang lalu. Sekarang kita harus bergerak sendiri untuk membantu 7 terpidana itu. Abaikan saja Peggy karena mereka sudah ada urusan masing-masing gitu. Dia sibuk dengan endorse, dia sibuk dengan keartisannya, sehingga lupa dia dulu dari mana gitu loh. Betul. Seperti itu kawan. Setuju bang. Makanya nanti Bang Puri ya kita sepakatkan dulu. Dan artinya kita bukan untuk mengejas Peggy gimana, tapi kita ngedukung. Temanya ngedukung Peggy dan kuasa hukumnya untuk melaporkan AF. Karena legal standingnya di situ. Bukan temanya itu mengejas si Peggy, bukan untuk membuli Peggy temanya, tapi mendukung Peggy untuk melaporkan berserta dengan kuasa hukumnya melaporkan AF. Itu temanya teman-teman. Jadi jangan sampai salah kita karena kebablasan emosional kita terhadap Peggy, jangan sampai kita luput juga tuh gimana kita berjuang untuk Peggy. Peggy juga Peggy jangan sampai dibully gitu. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita legal standing Peggy dipakai untuk melaporkan AF. Itu aja sih teman-teman. Bang Puri silakan Bang Puri. Iya gini, sebenarnya kan kita ini netizen ini ngebentuk suatu ikon ya. Ikon ini kan udah dibentuk kok sama kita ya, udah terbebas. Ini udah wujudnya udah ada ini kok. Kita bentuk netizen ini. Inilah ikon keadilan kan kita bentuk nih. Tetapi kita gagal gitu kok. Dalam arti kita gagal. Nah, yang disampaikan Koko tadi, jangan sampai gagal. Kita mencari resep lagi dong supaya produk yang kita bentuk ini bisa berfungsi, kan begitu ya kok? Setuju. Produk ini kan bisa berfungsi. Mungkin masukan saya seperti ini kok. Mungkin ada sedikit kritikan ataupun masukan lah untuk teman-teman yang lain, untuk pengacara Bang Dennis juga, apalagi di tim termasuk tim Peggy ya. Masukan saya juga kan sering juga ngasih masukan juga kepada tim Peggy, karena sedikit banyak kan masih ada interaksi ya, komunikasi ya kok ya Bang Denny ya, masih ada kan. Betul. Yang selama ini terlalu dekat sama Bang Tony, tolonglah Bang Tony RM, bagaimana bahwa produk yang diciptakan sama netizen, sama masyarakat untuk butuh sosok yang bisa membebaskan 7 terpidana ini, ya kan? Karena jangan sampai kita juga nanti akan kecewa dengan kegagalan kita ngebentuk Peggy sebagai orang yang bisa mendobrak ya. Kenapa kita bilang dia sebagai orang yang bisa ngedobrak? Karena dia punya legal standing untuk melaporkan AF gitu, untuk melaporkan Dede juga dan Rudiana juga. Dia punya legal standing gitu. Makanya dari tim Peggy ya mohon izin kerjasama juga sama tim yang 6 terpidana ini, ada koordinasi di sini. Jangan sampai gua mau udah menang ini masa bodoh lu, enggak gitu konsepnya gitu Peggy. Karena harapan yang 6 terpidana ini, keluarga yang 6 terpidana ini harapannya itu Peggy bisa bebas,
naik ke puncak gunung, anak-anak yang dibawa ini ditarik dengan tambang yang ia berikan kepada anak-anak ini, ditarik satu persatu gitu. Jadi ada kerjasamanya. Yang harapan kita itu seperti itu. Bukan hanya sekedar saya ikhlas apa yang dilakukan pihak Polda ke saya. Iya, saya ikhlas bahwa saya pernah dihukum. Ya bukan gitu, bukan masalah keikhlasan. Ini masalahnya ke apa ya? Penegak keadilan. Jangan berpikir Peggy itu milik pengacara. Jangan berpikir Peggy itu milik keluarga. Peggy itu milik kita bersama di waktu itu. Mungkin di waktu sekarang juga itu milik kami juga gitu. Karena kami yang mendukung kalian semua. Mungkin gini Bang Gol, mungkin gini karena dipukulin terus di sana sama kepolisian jadi gagal otak di otaknya itu. Nah itu ngebully juga kok, nggak boleh gitu kok. Enggak. Offside. Ya, saya pengen gitu ada masukan lah, Irfan kasih masukan tuh Peggy. Jangan istilahnya kasihan. Saka lagi berjuang ya, Saka lagi berjuang dalam PK-nya, tetapi mereka live nyanyi-nyanyi, joget-joget, seolah-olah menari-nari di atas luka gitu kok. Waktu Peggy dalam proses hukum, keluarganya nangis-nangis kok. Siapa yang mewek-mewek di situ kok? Iya tahu kayak gini sih kita pada saat mereka minta bantuan netizen tuh kita joget-joget aja, sama nangis-nangis, biar aja suruh nangis dia di kerangkeng. Aduh. Lanjut. Iya Bang Koko tuh juga tuh menghadiri sidang, nggak tuh sidang ditunda, pulang akhirnya kan. Makanya gini ya, di sini juga ada salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan nih, Bang Denis itu kan. Beliaunya pasti punya akses untuk menyuarakan juga ke kuasa hukum yang lain kan gitu. Nah, Bang Puri, ya. Bang Puri, kalau menurut saya jangan pernah ngobrol sama kuasa hukum yang sudah. Biarkan kita bergerak, biarkan Bang Denis saya mau tahu dengan reaksi kita ini. Iya, makanya ini kan harus bersuara juga kita lewat Bang Denis gitu kan. Nah, siapa tahu Bang Denis bisa memberikan masukan ke beliau-beliaunya itu. Dan seperti itu Bang Koko. Enggak, Nah, Bang Puri, kita sudah ngobrol sama kuasa hukumnya dengan bahasanya strategi. Jadi kita tidak usah lagi ngebahas kuasa hukumnya. Kita gerak, nanti kita pengen tahu nih apa reaksinya. Gitu loh Bang. Ya, masalahnya kemarin ke Polda, tapi nggak ada pergerakan apa-apa, cuman datang ke Tahti gitu kan. Katanya cuman datang ke beberapa teman-temannya Peggy Setiawan di sana di dalam arah tahanan. Itu dia ngambil barang bukti yang sudah disita. Ya. Terus menemui teman-temannya di dalam sel. Nah, perlu saya jawab nih ya, saya klarifikasi biar saya nggak ikut jeleknya. Semenjak Peggy keluar 10 hari setelah dia keluar, saya kontak semua teman-teman di advokat PH-nya Peggy ya. Tetapi mereka mengatakan tunggu dulu Bang, trik kita nanti akan berlanjut. Nah, semenjak itu saya telepon Pak Tony, responnya seperti itu juga sama. Maka saya katakan udahlah saya keluar dari tim itu. Saya bilang sampai hari ini pun saya nggak pernah komunikasi lagi dengan mereka karena saya jujur sudah muak dengan cara-cara mereka gitu. Maka saya katakan saya keluar dari tim mereka, saya nggak mau tahu tentang mereka lagi dan nggak mau diajak musyawarah lagi. Nah, artinya kalaupun Koko punya inisiatif seperti itu, saya ikuti alur itu. Saya cenderung ke kalian semua. Betul Bang. Jadi kalau kita Ke komunikasi mereka. lagi, Pada dasarnya Peggy tidak punya prinsip lagi gitu loh. Dan mereka sibuk dengan acaranya mereka. Maka saya paling orang nggak setuju dengan mereka seperti itu. Saya paling nggak setuju karena mereka mentingin mereka sendiri, nggak mentingin yang lain. Sementara kita materi juga kita keluar pribadi tanpa ada yang ganti, logikanya seperti itu. Tujuannya untuk kemanusiaan yang lain, nyatanya enggak. Maka saya katakan saya keluar dari tim mereka. Nah, kalaupun kita ada pergerakan, ayo gitu loh. Termasuk yang di Subang, seperti itu kawan. iya artinya gini Bang Denis, kita tidak setuju kalau kita harus ada komunikasi lagi sama kuasa hukumnya. Karena sudah beberapa kali saya mengingatkan saat itu.
Dan bahkan saya telepon, bahkan mereka naik gitu di Pomal dan berbicara dengan saya tahu kan jawaban semua, nunggu momen, strategi, nunggu strategi, kita bicara dulu apa yang susahnya legal standing itu dipergunakan, hak veto jadi Peggy. Betul, itu betul, selalu mengatakan tunggu strategi. Maka saya muak dengan jawaban itu, maka saya katakan saya keluar dari tim itu. Iya, Nah, setuju maka Bang Deddy. kalaupun kita punya trik lain, saya semenjak itu sampai hari ini saya nggak ada komunikasi lagi karena saya sudah nggak mau seneng mereka. Nah, maka kalau kita punya ranah yang lain, cara yang lain, ayo kita berjalan sendiri. Tanpa mereka kita bisa kok, itu aja. Dan akan saya buktiin sama Kak Sil besok. Di awal bulan ini secepatnya kita buktiin ke mereka. Kita bisa, kita mampu. Itu aja. Ini saya lagi ngedit ini nih, nanti Sigma dari awal dia ditangkap di Bandung, terus opera aja, kita pengen bikin opera nanti di ujungnya itu saya akan berbicara di situ, akan muncul muka saya tuh, biar pengen tahu reaksi mereka itu sejauh mana, strategi apa yang dia trik sulap apa yang dia pengen ngilangin Peggy. Trik sulap apa yang dia pergunakan? Sudah terlalu lama bahasa-bahasa basi buat saya. Ini masukan dulu kita berkolaborasi ya, ya, di dalam Komal ya, untuk membebaskan Peggy. Betul nggak kok? Setelah Peggy bebas, kita close kan? Kita masing-masing, dalam arti kata, ya kita fokus ke Saka dan waktu itu kan, kita fokus ke 6 terpidana, 7 terpidana lainnya. Harapan kita Peggy bisa membantu mensupport kita kan, harapannya kan seperti itu. Ya. Ini ikon yang kita bentuk ini gagal, produk yang kita bentuk ini gagal kok ternyata kok. Ya. Adonannya sih gagal itu adonan. Adonannya gagal kok. Benar, kalau kita itu nggak muluk-muluk kok. Yang dikatakan Koko itu nggak muluk-muluk. Kita itu pengen minimal ada pergerakan Peggy untuk melaporkan AF. Itu aja, nggak banyak-banyak. Nggak mesti kamu harus berkunjung ke pengadilan, nggak mesti kamu berteriak-teriak di Komal, nggak mesti kamu teriak-teriak di media lain. Nggak perlu tentang itu. Yang penting langkah hukumnya. Yang kita harapkan kan seperti itu. Waktu pertama kali saya ke Cirebon kok, yang ketemu sama kamu itu kok, yang saya tanyakan apa kepada pengacaranya? Di situ ada Bang Deddy, ada Pak Jaya juga. Langkah apa selanjutnya untuk melaporkan AF, Rudiana, dan RT Pasren kan? Itu kan dia bilang ya untuk itu kan akan ditindaklanjut ke depannya. Nunggu dalam 3 minggu ini. Harapan saya itu besar kok, besar sekali. Oke lah, mungkin perlu kehati-hatian. Harapan saya besar itu kok. Kan kalau untuk tindak perdata itu udah ada jawaban. Paling kenanya kan cuman maksimal 100 juta, yaitu nggak ini juga gitu kok. Tidak membantu juga untuk membebaskan 7 terpidana ini. Tetapi ketika dia melaporkan AF dan Rudiana, nah ini kan ada mengaitnya tentang kasus ini. Kita harapannya itu setelah 3 minggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, kita tunggu dan jawabannya belum, masih dalam persiapan. Kita tunggu lagi, nunggu pulang dari Bali. Dari Bali kita tunggu 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu ke depan, sekarang ini hampir 3 minggu ke depan, tidak ada juga realisasi tentang itu. Kekecewaan kita itu terasa benar ketika Saka lagi berjuang mati-matian memperjuangkan keadilan di pengadilan. Mereka semua pada live, mereka semua pada joget-joget, mereka semua pada senang-senang seolah-olah ya udah itu urusan lo gitu. Nah di situ kita kecewa kok. Kita kecewanya di situ. Di mana sih rasa simpatinya ketika kita dulu berjuang ya kok atas nama Peggy gitu kan? Yang Koko dulu mengangkat tema tentang Peggy, hayo Peggy, kamu bisa bebas. Yuk kita berjuang sama-sama, netizen berjuang sama-sama untuk bebas Peggy. Nah, sekarang Peggy udah bebas gitu. Nah, sekarang juga kita berjuang juga mengangkat si Peggy untuk menjadi ikon lagi. Kamu juga harus bergerak dong. Saudara kamu itu masih belum bebas dong.
harapan kita kan nggak banyak kok. Harapan kita, ya udah kamu laporkan si Aib dan Rudiana, udah selesai. Dan di situ aja, toh itu mau berhasil mau tidak, intinya kamu ada keberanian loh untuk melakukan itu. Kan pengacaranya kan hebat-hebat semua, apa yang dikatakan Bang Dennis gitu. Nggak mungkin kalau tidak berhasil, tidak mungkin. Kalau harus berkehati-hatian, ya memang harus berkehati-hatian gitu. Tapi kan kehati-hatian itu jangan sampai semua, gitu aja. Jangan sampai 3 bulan, loh. Ini kalau udah 3 bulan lebih kok, ini udah Ya, artinya, udah limit gitu. Udah waktunya udah kelewat loh, udah kadaluarsa loh. Iya kan? Artinya keseriusan itu tidak ada, gitu aja loh. Keseriusan nggak ada di situ. Kalaupun memang mereka serius, termasuk PH-nya, begitu tidak lama dari itu aturan cepat dilaporkan, bukan malah sibuk sana sini. Itu aja logika sangat sederhana. Makanya yang dikatakan pahlawan untuk 7 terpidana itu sangat akal, bukan Peggy. Kita semua kena prank dari Peggy, gitu aja udah selesai. Simpel, lebih pasti gitu aja. Makanya adapun Peggy sekarang malah masa bodoh aja, kita berpikir bagaimana cara 7 terpidana bisa bebas. Itu aja. Iya, saya mau tanya sama Bang Dennis. Bang Dennis ada salah satu kuasa hukum nih. Kita pengen tanya, ketika ketok bebasnya Peggy, itu besoknya pengacara itu udah tuntas, bubar, atau seperti apa Bang? Masih memegang Peggy? Masih megang Peggy, pada dasarnya masih megang Peggy. Masih pegang Peggy, tetapi kan kita katakanlah bubar, dalam arti bubar pulang masing ke rumah masing-masing. Nah, terus kalau masalah pegang masih dipegang. Cuman bagian ke bawah ya, 15 ke bawah dari pengacara pada bubar. Apalagi terlebih lagi semenjak mau dilaporkan, terus banyak yang bertanya, kata mereka masih menunggu, dari situ banyak yang bubar, gitu aja, termasuk saya. Ya itulah, kita bertanya pada saat itu ya Pak Rio, Bang Rio, apa sih sebenarnya kesulitan apa sih untuk melaporkan Peggy? Strategi kok oke, gue terima nih, gue bilang. Namun menjelaskan bahwa ketika bebasnya Peggy itu, pengacara sudah tidak berhak untuk memegang Peggy lagi. Bahasanya itu. Enggak lah, masih memegang lah. Nah, dari pengacaranya aja kan lucu. Kalau tidak megang nggak apa, Tony bahasanya mau keluar dari Peggy, mau mundur, terus masuk lagi. Alah, itu bagian dari kelebayan seseorang, gitu aja udahlah. Bang Koko, bisa nggak? Saya berharap Bang Koko ini menghubungi Tony ya, Tony RM itu nanti agar Tony RM itu bisa dilibatkan di Komal Bang Koko. Ya, biar kita tahu apa pendapat dari kuasa hukum Peggy ya, dan RM ini. Mungkin saya jawab masih menunggu trik, itu jawaban mereka. Maka mending nggak usah. Nggak usah, kita langsung pergerakan aja, pergerakan aja. Betul. Artinya dengan adanya pergerakan kita, pada dasarnya mereka akan malu nantinya. Kita yang bergerak kok, gitu loh. Kita yang bergerak. Mereka yang bergerak, iya. Mereka nanti akan malu. Maka nggak perlu kita ngomong-ngomong lagi ke mereka. Nggak usah ngomong-ngomong lagi Bang. Sikat aja langsung tema naikin semua, bikin VT sebanyak-banyaknya, kita upload, saling follow semua, saling like semua, biar sama-sama kita FVP semua. Udah, bicara tentang jangan Peggy polos, kalau Peggy polos gak bakal manggung terus. Udah bicara tentang Peggy polos lah. Dan dari kepolosan itu dapat duit kok. Nyaman dia di dunianya, tidak memikirkan 7 terpidana. Yang sekarang itu udah menjalani 8 tahun. Bullshit, gue bilang. Peggy polos. Ya maksud saya biar kena mental dulu si. Biar aja dari VT itu naik Bang, pasti ada pasti icon yang akan deketin kita. Jangan begitulah, baru kita sikat habis-habisan itu. Oke. Kok karena kolaborasi lagi kok, kita tandem lagi kok, nggak apa-apa kok. Ayo kita gerkan lagi, udah nggak apa-apa. Kita gerkan lagi kok, waktu kita mencari dukungan untuk bebaskan Peggy. Hashtag bebaskan Peggy kan sekarang hapus aja udah. Nah sekarang tuh hashtagnya gini Bang, temanya tuh yang lebih bagus gini. Kapan Peggy Setiawan menggunakan legal standingnya untuk menjebloskan AF? Itu yang terbaik tuh.
Terus istilahnya paparannya tuh baru kita singgung tuh bahwa nunggu trik, nunggu strategi, nunggu ini bullshit, di situnya tuh udah terlalu lama. Ya kalau perlu kita bedah satu-satu siapa di belakang Peggy ini kan gitu, punya kepentingan apa. Yang Ya, awal kita sebenarnya kita punya dari awal kita udah punya pemikiran seperti itu bahwa ada ya hanya sekedar kebebasan Peggy dan tidak akan ditindaklanjut untuk kedepannya. Itu sebenarnya itu seperti ada. Bang Denis juga mungkin tahu gitu. Tapi intinya kan ya oke lah. Yang penting kan Peggy bebas. Tapi ternyata kesininya terbukti apa yang kita pikirkan. Sekarang begini Bang Gol, kalau memang alasannya itu bahaya ketika melaporkan app untuk Peggy, berarti kita bertanya tanya nih, apakah Peggy sebenarnya seperti apa nih? Dua hal yang saya tanyakan, pelaku atau bukan? Udah jos-jos aja, udah sekarang sih udah nggak bodo amat lah dengan VD Peggy, VD Tony menyerang saya, serang aja tuh depan mal gua, nanti pada datang. Saya udah nggak peduli untuk itu, karena apa? Perpecahan belah kita, kubu-kubu kita terbelah karena ini. Pembunuhan, menguatkan argumentasi dengan pembunuhan, menguatkan argumentasi dengan laka lantas, yang ada perpecahan, dan itu tidak ada solusi untuk 7 terpidana. Ingat teman-teman, kalian ngomong itu pepesan kosong, yang dimana nggak ada bukti masing-masing. Dan ini lagi berjalannya proses. Jadi saya harapkan teman-teman, apa yang bisa kita bicarakan yang berefek dengan 7 terpidana, minimal kita dapat novum baru lah untuk membantu mereka gitu. Kalau kita menguatkan argumentasi pembunuhan, laka lantas, pembunuhan itu nggak ada efeknya, nggak akan ada efeknya ke 7 terpidana. Yang ada kita berantem, saling sikat, saling menutup komal. Kalau bukan pembunuhan jangan masuk komal gua. Kalau bukan laka lantas jangan masuk ke gua. Bikin kisruh, bikin ribut, yang bikin ribut siapa? Yang seharusnya kita harus sadar mulai dari saat inilah. Yang seharusnya kita kejar adalah kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk mendorong Peggy Setiawan untuk melaporkan AF, karena legal standingnya untuk si AF adalah ada di Peggy Setiawan. Itu aja. Itu kayaknya lebih ini deh. Jadi lebih ke manfaat, ada manfaatnya gitu. Maksud saya tuh. Ya, betul kata Koko, serukan tentang laporkan AF itu betul. Itu yang pas. Kalau tidak seperti itu nanti nggak cepat berjalan. Saya sampai nggak kerja nih Bang Koko, semalam begadang sampai subuh, mau jalan jam 8 kesiangan. Aduh ampun, di rumah Bang Koko saya begadang. Itu di Bang Mawar Hitam, Bang Julham, coba dilanjut. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Itu saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan Bang Irfan. Cuma sudah dijawab oleh Bang Koko Cirebon. Cocok-cocok juga. Cuma kita bingungnya ini Peggy ini kan ada yang nyetel. Arti itu kuasa hukumnya masih berjalan di situ seperti Pak Tony. Saya setuju ya untuk kita mendesak melaporkan AF itu. Cuma kuncinya itu mereka itu gimana caranya untuk supaya cepat ini laporan ini. Udah gitu aja Koko Cirebon. Pak Denis tolong dijawab. Silakan. Begini mau izin ya Bang Koko, Pak Denis. Terlepas dia sulit untuk melaporkan, ada doktrin ya, ada win-win solution, nggak masalah, kita ini nggak masalah. Yang penting kita viralkan aja, kita coba untuk menggugah si Peggy Setiawan ini yang punya legal standing, yang sudah dibebaskan oleh netizen. Apakah dia terbesit di pikiran beliau ini 7 terpidana masih mendekam, sedangkan dia sudah bebas ya. Jadi hanya itu aja, kita ini masa bodoh Peggy Setiawan mau nanggapin, mau kuasa hukum mau nanggapin, kita viralkan aja dulu, barangkali ini jalan mediasinya diviralkan lalu bisa tergerak gitu.
Karena no justice, no viral, no justice. Seperti itu. Terima kasih. Ya, saya menanggapi itu. Betul, Saya silakan. setuju. Viral kan nggak apa-apa dengan konsep segera laporkan Aib dan Rudiana. Saya setuju konsep seperti itu. Viralkan di komal-komal nggak apa-apa. Itu mungkin cara efektif seperti itu. Kalau kita mau nemuin mereka juga, saya rasa percuma gitu loh. Benar kata Koko tadi, setelah viral mereka nanti akan menghubungi kita. Salah satu dari mereka. Kenapa kok dibuat seperti ini? Nah, nanti kita bisa jawab di situ. Yang pas seperti itu, viralkan aja nggak apa-apa. Mungkin Koko bisa nambahin. Atau Bang Puri. Silakan Bang Puri. Ya, saya itu sebenarnya gini Bang Koko ya, kemarin ketika PK Sakatatal selesai persidangan gitu kan. Nah, kita ajak nih teman-teman untuk fokus untuk pembebasan 7 terpidana, tapi jangan membahas pembunuhan atau laka lantas. Itu kita fokus aja bagaimana caranya untuk membebaskan 7 terpidana dulu. Setelah itu setelah mereka bebas, terserah itu urusan dari pihak kepolisian untuk penyidikan bagaimana kelanjutannya gitu kan, mau pembunuhan mau laka lantas terserah mereka, karena kita sudah tahu gitu kan, ini permainan dari awal, sudah ada permainan kan seperti itu. Biar mereka sendiri di institusi mereka sendiri yang akan melakukan penyidikan ke depannya. Kan itu yang paling penting, 7 terpidana bebas dulu gitu kan. Jadi gak usah membahas laka lantas atau pembunuhan, gak ada gunanya membahas seperti itu. Karena apa? Itu ada 2 kubu nanti, akan merusak. Nah, celah dari oknum-oknum yang ingin merusak, dari sanalah kita dibenturkan. Dari pembunuhan, laka lantas, kita masyarakat itu dibenturkan sama mereka, memang sengaja gitu kan. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bang Koko. Ya, betul. Jadi kalau kita beributkan tentang pembunuhan mau laka lantas, coba yang bilang pembunuhan, tolong hubungin saya dan saya antar ke kantor polisi dengan bukti-bukti yang Anda punya. Ayo saya antar. Mau di mana? Maunya di Mabes? Mau di mana terserah. Begitu juga dengan laka lantas. Ayo saya antar dengan bukti-bukti yang Anda punya. Nanti ujung-ujungnya ribut sesama kita gitu loh, mempertahankan argumentasi kita, sedangkan yang tujuan kita itu adalah membebaskan 7 terpidana. Ujungnya ribut, jadi nggak ngefek ke mereka gitu ya. Kita harapkan udah kita bersatu lagi, kita dorong Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya untuk melaporkan AF, tapi jangan dibully gitu. Nah, biar mereka tergerak lagi hatinya ketika sudah viral. Biasalah ya namanya aksi pengacara ya kan. Walaupun sini ada Bang Denis tuh. Kalau udah ya Bang Denis. Sial kena gua. Gini. Kalau sudah viral, baru rame ini pengacara-pengacara nih. Baru muncul tuh pahlawan-pahlawan kesiangan tuh. Iya. Siapa itu? Pahlawan kesiangan siapa? Kena lagi gua. Jadi gini loh, masalah urusan laka lantas atau pembunuhan, biarlah itu PH dan pihak kepolisian, penyidik yang mengatur semuanya itu. Masa bodoh dengan mereka, kita fokus ke 7 terpidana gitu aja sudah selesai. Maksud saya gini Bang Des, ketika nanti sudah ada warning, artinya sudah ada kebebasan 7 terpidana, kita nggak usah ribut pembunuhan atau laka lantas. Kita dorong untuk Polresta atau Polda untuk membuktikan apa dugaan mereka. Itu yang benar, jangan kita bahas pembunuhan. Buktikan ketika itu pembunuhan, mana pelakunya, mana 3 DPO-nya. Betul. Apa yang dibilang Koko itu betul. Nah, maka ya sudahlah, kita saya yakin kok setelah viral tadi nanti pasti ada salah satu dari mereka akan menghubungi kita. Kenapa kok diviralkan? Nah, maka kita jangan pernah takut, terusin aja perjuangan kita. Toh saya ada di belakang kalian semua. Gitu aja sudah. Kalaupun terjadi apa-apa, saya baju.
paling depan. Luar biasa tuh kan. Ada backingan kita kan Bang Denis. Karena Bang Denis itu orang salah satu yang menggebu-gebu untuk turun ke Cirebon saat itu karena memang ada efeknya juga saat itu hari Jumat mau kita bikin demo damai, ternyata nggak kira-kira yang muncul bukan kita kan. Ya. Mohon izin Bang Denis, kembali ke sini untuk disapa dulu nih yang baru hadir, Bang Mawar Hitam. Mohon izin, mohon maaf ya Bang Denis.